Gastritis merupakan peradangan pada lapisan mukosa lambung, di mana saat mukosa yang melindungi lapisan lambung melemah dan menyebabkan iritasi saat terkena asam lambung. Terdapat beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh seseorang yang mengalami gastritis. Salah satu gejala utamanya yaitu nyeri ulu hati, di mana seseorang akan mengalami perih, panas, ataupun terbakar di perut bagian atas, terutama setelah makan ataupun saat perut kosong. Selain itu, penderita juga mengalami mual dan muntah, yang dimana muncul rasa tidak nyaman di perut yang bisa berujung pada keluarnya isi lambung. Gastritis juga dapat menyebabkan lemas karena tubuh kekurangan energi akibat sulitnya makan. Beberapa orang juga mengalami perut yang kembung akibat penumpukan gas di dalam lambung, membuat perut terasa penuh dan tidak nyaman. Bahkan beberapa orang juga mengalami sesak napas akibat peradangan yang sudah mulai parah. Terakhir, jika gastritis sudah parah, penderita dapat saja mengalami muntah darah sebagai tanda adanya luka ataupun perdarahan di lambung. Dan tentunya kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gastritis. Pertama, mengonsumsi makanan asam, pedas, bersantan, atau bersoda, pola makan yang tidak teratur, stres, mengonsumsi alkohol secara berlebih, penggunaan obat-obatan NSAID, maupun infeksi bakteri Helicobacter pylori. Obat-obatan golongan NSAID seperti aspirin mampu menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2 yang berperan dalam sekresi prostaglandin. Prostaglandin, khususnya PGE2, selain berfungsi sebagai mediator nyeri, juga dapat merangsang sel-sel mukus di lambung untuk membentuk mukosa pada dinding lambung, sehingga dapat melindungi lambung dari asam lambung maupun enzim-enzim pencernaan yang bersifat korosif terhadap lambung. Selain itu, prostaglandin atau PGE2 ini juga mampu untuk merangsang bikarbonat yang mampu untuk menetralkan asam lambung. Ketika enzim siklooksigenase 1 dan 2 dihambat, maka produksi prostaglandin akan menurun, sehingga mengakibatkan penurunan sekresi mukosa dan juga bikarbonat yang mampu melindungi lambung, mengakibatkan enzim-enzim pencernaan maupun asam lambung yang bersifat korosif terhadap lambung mampu untuk melukai, merusak jaringan, menyebabkan iritasi dan juga peradangan pada dinding lambung, sehingga menyebabkan terjadinya gastritis. Akibat dari gastritis yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti 1. Anemia, peradangan kronis pada lambung yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting seperti vitamin B12 dan zat besi. Yang kedua, tukak lambung. Gastritis kronis dapat berkembang menjadi tukak lambung, yaitu luka terbuka pada dinding lambung. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri perut yang hebat dan meningkatkan risiko pendarahan internal. Ketiga, pendarahan saluran pencernaan. Peradangan dan luka pada lambung dapat menyebabkan perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. 4. Kanker lambung. Gastritis kronis terutama yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori atau kondisi autoimun dapat meningkatkan risiko perkembangan kanker lambung. 5. Gangguan penyerapan nutrisi. Peradangan pada lambung dapat mengganggu penyerapan berbagai nutrisi penting lainnya seperti vitamin D, asam folat, vitamin C, zinc, kalsium, dan magnesium. Untuk menghindari terjadinya dapat dimulai dengan menjaga pola makan yang sehat seperti makan secara teratur, mengurangi konsumsi makanan asam dan pedas, dapat mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti sayur dan buah, lalu kurangi konsumsi kafein, alkohol, dan minuman bersoda. Yang kedua, menjaga kebersihan agar terhindar dari bakteri Helicobacter pylori yang dapat menyebabkan. Untuk pengobatan dari penyakit gastritis menggunakan obat omeprazol dengan mengurangi sekresi asam dan menghambat secara irreversibel pompa proton. Omeprazol menghentikan sekresi ion hidrogen ke dalam lambung yang menyebabkan penurunan keasaman lambung secara keseluruhan. Kemudian mengkonsumsi antibiotik amoksisilin yang dapat menghambat enzim yang dikenal sebagai transpeptidase yang berperan penting dalam pembentukan dinding sel bakteri.